Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, segenap anggota jamaah muslimin, alhamdulillah malam hari ini kita dapat menjalani istiqomah mingguan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita sering mendengar sebuah hadis bahwa dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, segumpal darah yang apabila itu baik maka seluruh anggota tubuh kita baik, dan apabila itu rusak maka seluruh anggota tubuh kita juga mengalami tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang tidak baik. Hati tersebut, segumpal darah tersebut ialah daging, kata Rasulullah. Maka seiring dengan misi Islam yang menginginkan adanya perbaikan dalam kehidupan baik secara pribadi maupun bermasyarakat, baik dalam rumah tangga maupun dalam bernegara, maka kita mau tidak mau harus melakukan pembenahan menuju perubahan yang lebih baik. Seiring juga kehidupan terus berjalan, bukan kita semakin jauh dari kematian, tapi semakin mendekati kematian. Apabila proses pendekatan menuju batas akhir ini tidak terkawal oleh perbaikan diri, ya kita berada pada batas kehidupan yang kurang baik. Jadi kita harus mau tidak mau kita harus melakukan perubahan. Baik itu kita lakukan, baik perubahan yang terjadi pada diri kita dalam hari per hari, tidak mampu ya minggu per minggu, gak mampu per minggu ya dalam satu bulan, bulan per bulan, gak mampu per tahun, setidaknya tahun kemarin. Ini hal-hal yang kurang baik kita sempurnakan di tahun kehidupan, tahun-tahun akan datang. Ini apabila kita tidak melakukan regulasi perbaikan secara cepat. Intinya kita harus baik. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa perbaikan paling utama ini terletak pada hati kita. Hati-hati kita harus menjadi baik. Bagaimana hati itu menjadi baik? Maka hati kita harus terisi, terhiasi ya, dengan hal-hal yang baik pula. Isilah hati kita dengan rasa ketertundukan terhadap perintah agama, rasa ketawaduan, rasa kebersyukuran, rasa hal-hal yang sifatnya itu merupakan moralitas positif yang diperintahkan oleh agama untuk menghiasi hati kita. Mengapa demikian? Ya. Karena sesungguhnya dalam pernyataan, saya nggak paham ini apa, yang jelas ini bukan hadis ya, insyaallah pernyataan para sufi, bahwa baitul mu'min, qalbul mu'min baitur rahman, qalbul mu'min baitur rahman. Hati seorang mukmin ini ibarat rumah Allah ya, ibarat rumah Allah yang bersifat rahman. Maka menjadi satu hal yang bertolak belakang apabila rumah Tuhan ini kemudian kita hiasi dengan hiasan-hiasan setan. Ini kan sehingga menjadi menjadi rumah ini menjadi suram
menjadi suram. Suram itu kemudian nampak pada permukaan perilaku kita yang juga suram. Maka mau tidak mau, memang proses menuju perbaikan ini menjadi sangat berat, karena semua bentuk perbuatan baik itu tidak dikehendaki oleh egoisme kita, oleh kemauan kita, oleh kemauan pribadi, kemauan yang tidak diatur oleh siapapun, tapi kita oleh kebebasan kita, oleh kemerdekaan kita. Ini yang lebih berat. Kita maunya kepuasan, disanjung orang, melakukan tindakan kesewenangan, ada kepuasan di sana. Ya, kita merasa hebat dari yang lain dengan berujar hal-hal yang menampakkan bahwa kita hebat, ada kepuasan di sana. Itu. Sementara agama menghendaki kita mengingkari kepuasan itu. Pahit rasanya, ya, pahit. Proses menuju perbaikan ini sangat berat, sangat pahit. Ya. Ibarat, karena musuhnya nafsu, ibarat sapi itu ya. Sapi yang belum pernah dicancang dalam kandang itu, ini kalau dicancang dalam kandang diberi apa? Bawahnya itu dibawa pring itu, kayak bapak saya dulu, saya ingat masih ya, itu kan dia berontak sapi ya. Karena dia sejak pedete ada kebebasan ngalor gitu, maka ketika dia diikat berontak. Demikian nafsu, sifatnya adalah kepuasan, kebebasan tanpa ada ikatan apapun, semaui, sifatnya semaui. Dan ini kemudian diikat oleh hal-hal yang menjadi bingkai agama, aturan agama. Ya, maka nggak mau, nafsu melawan. Namun yang pasti bahwa setiap perintah agama itu akan sampai pada titik di mana pelaku perintah ini akan merasa nyaman, akan merasakan halawatul ibadah, halawatul iman. Nah, prosesnya itu ya tadi agak berat. Setiap perintah agama itu pasti nikmat. Ya. Kok bisa demikian? Ya memang berat. Cuma saya ambil logika yang disampaikan oleh Ghazali, nek maksiatai nikmat. Kalau kemaksiatan saja pangeran tadi ada rasa enak menjadi, pangeran menjadikan rasa kepuasan di dalam kemaksiatan itu. Bagaimana mungkin pangeran tidak menciptakan kepuasan, kenikmatan dalam hal yang diperintah dan diridhoinya itu. Cuma prosesnya memang berat, karena kita harus melawan arus nafsu yang dari berbagai cara orang-orang yang telah mendedikasikan diri untuk kehidupan akhiratnya itu sudah ceritanya macam-macam bagaimana cara menundukkan nafsu ini, sehingga perilaku yang tampak ini adalah perilaku yang berstandar agama. Kita nggak berpikir, saya nggak pernah apakah perilaku kita berstandar agama ataukah berstandar kepuasan. Kita tidak pernah mencoba itu. Nyoba abot, kita tinggal. Salah satu inisiatif yang ditawarkan oleh hadis muhadis untuk kita melawan rasanya, tetap rasanya gak enak memang. Yang untuk melakukan perbaikan diri melalui perbaikan hati ini ialah da'ma haka fi sadrik. Abaikan apa yang merisaukan hati kita, apa yang membuat hati kita kemersek, nang hati kemersek tinggal. Tidak perlu apapun itu. Apakah rasa ketidakpuasan karena dihina orang, mau membalas, kemersek nang hati, hindari. Faj'al makanahu tasbiha,
kata siapa, Rabi Adawiyah, hal yang melintas dalam hati yang membuat kita seolah-olah dalam kepuasan, faj'al makanahu tasbiha, gantikan posisinya dengan bacaan tasbih, gantikan posisinya dengan bacaan sholawat, gantikan. Kalau kita tidak mau melawan, kita akan terus seperti ini ya. Mau tidak mau kita harus melawan. Mahaka fi sadrik, apa yang melintas dalam hati dan membuat hati kita menjadi kemeresek. Itu apa kemeresek itu? Resek, galau, enggak kacau, ingin marah, ingin semua hal yang mengganggu ketenangan hati kita. Walaupun itu nampaknya sebuah kepuasan, kalau dilampiaskan hindari. Kalau bisa faj'al makanahu tasbiha, gantikan posisinya dengan tasbih. Nek ndak paling ndak meneng lah. Eling dagangan rugi wis dak abaikan. Faj'al makanahu tasbiha, gantikan posisinya ambil eling pangeran, wujud tasbih. Eling banyak undangan sing tabrakan gak kena dihindari. Ndak, semuanya ada yang mengatur wis. Semuanya ada yang mengatur. Kita tinggal mengikuti aturan mainnya saja. Apa yang kemudian melintas dalam hati tinggal tenang, kita akan tenang. Tapi kadang-kadang ya harus dengan tadi ya, harus dengan dengan susah payah. Bagaimana kita direndahkan orang, tidak membalas ini kan butuh ketahanan mental yang kuat ini. Tapi kalau kita mau menuju kebaikan ya harus dilakukan, entah berapa persen kita harus ada peningkatan di segmen-segmen hal-hal yang selama ini membuat kita menjadi tidak ada peningkatan dalam kebaikan. Harus ada perubahan, entah sekian berapa persen, entah di tahun ini atau di tahun akan datang. Yang penting kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Di salah satunya mahaka fi sadri. Jadi ma yablughu al-'abdu haqiqat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Jadi seorang tidak akan mencapai pada pos ketakwaan yang sebenarnya sepanjang dia masih belum mampu meletakkan, mengabaikan, menolak apa yang membuat hatinya itu kok keras-keras kayak suaranya aneh sing nang di iki lho, pring keras-keras gitu ya. Selanjutnya Rasulullah juga memberikan petunjuk pada kita bahwa al-'abdu fi madam al-'abdu fi salatin madam al-'abdu fi salatin malam ya bu hadis itu saya lupa itu. Al-'abdu fi salatin madama fi musallahu, kalau enggak salah ya. Al-'abdu fi salatin madama al-'abdu fi musallahu. Seorang hamba itu tercatat pelaku di salatin. Satu tafsir mengatakan, tafsir hadisnya mengatakan bahwa Allah, malaikat akan terus mengawalnya dengan doa rahmat dan ampunan sepanjang seseorang masih di tempat sholatnya itu. Karena kemudian disunahkan kita setelah sholat itu melakukan ya entah seberapa bacaan lah, untuk mencapai, untuk tidak untuk tidak melepas, gak luput dari doa malaikat tadi itu. Dan yang tak kalah pentingnya itu seperti yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Jadi kita di Al-Ghazali saat kita salam, assalamualaikum, kita disunahkan untuk memejamkan mata ya, dan mengosongkan seluruh alam pikir kita. Kosongkan, konsentrasikan kepada Allah. Gak usah moco wis, merem 1 menit saja.
1 menit doa itu. Apabila itu terlaksana dengan kontinu, sebelum kita wiridan, kita kosongkan pikiran kita dengan memejamkan mata. Nah itu, apabila itu kita lakukan, insya Allah itu punya asar, punya efek, ya, punya efek luar biasa dalam hati kita. Itu yang pernah saya baca dari sejumlah teori-teori yang pernah saya baca, bagaimana cara seseorang itu kemudian bisa mengkondisikan hatinya lebih baik. Pertama, mahaka fi sadrik. Kedua, kita coba masuk pada doa malaikat setelah sholat itu, di mana seorang hamba tercatat dalam doa malaikat yang memohonkan ampunan dan rahmat, mungkin barokah terampuninya dosa dan terahmat welas Allah terhadap kita. Ini membawa efek perubahan terhadap diri. Demikian yang bisa sampaikan. Allah maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka wa zida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى كثرة تلاوة كتابك. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الأرض حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.